Karena saya mempertahankan jiwa aktivis saya. Salah satunya revolusi mental. Iya. Ini kan karena terungkap. Saya tidak habis pikir seorang Kapolda ini jikalau nanti terbukti mengumpulkan harta yang berlebih-lebihan. Iya. Apa yang dikerjakan oleh Ibu Menteri Keuangan kita selama 8 tahun lebih? Pertama, ya minta maaf lah kepada rakyat Indonesia. Sahabat Monitor Indonesia, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah penulis buku aktivis birokrat aktivis, Dr. Sony W. Menalu, Pengabdian Tiada Henti. Kita akan berbincang dengan Pak Sony terkait dengan revolusi mental yang hanya kata-kata tanpa makna. Apa kabar Pak Sony? Kabar baik. Ya. Terima kasih saya diundang di Indonesia Monitor. Ya, terima kasih Bang atas waktunya Bang hadir di podcast kita hari ini. Bang, kita mau bincang dulu terkait dengan revolusi mental. Ini kan belakangan muncul sejumlah kasus-kasus besar di negeri ini. Ada kasus Sambo, ada kasus Teddy Minahasa, kasus narkoba, terus ada lagi muncul kasus di pajak, Rafael Alun, Trisambodo, yang juga sekarang yang lagi hot itu kasus di Kementerian Keuangan yang diungkap oleh PPATK dan Pak Mahfud MD Menko Polhukam, 300 triliun TPPU. Gimana Bang Sony melihatnya? Iya, yang pertama saya mau mengulas lagu yang diciptakan Wage Rudolf Supratman. Iya. Indonesia Raya. Oke. Kalau kita simak lagu itu, ada satu rangkaian kata sebenarnya yang mengedepankan arti daripada revolusi mental. Iya. Di situ disebut, bangunlah jiwanya, Iya. bangunlah raganya. Iya. Membangun jiwa itulah membangun mental manusia. Iya. Nah, oleh karena itu sebenarnya founding father kita, para pendiri bangsa ini, sudah mempersiapkan berbagai landasan-landasan yang mengarah bagaimana membawa bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang berkarakter. Iya. Kan itu sebenarnya. Oleh karena itu, karena Pak Charles tadi menyinggung buku ini, saya menulis buku ini pengalaman perjalanan saya bekerja, bagaimana mengedepankan karakter. Itu sebenarnya masuk buku ini. Presiden Joko Widodo pada masa-masa kampanye dan setelah presiden mengangkat 9 visi beliau yang kita sebut dengan nawacita. Iya. Salah satunya revolusi mental. Iya. Ini sudah benar bahwa revolusi mental sudah benar gitu. Sudah benar bahwa revolusi mental itulah sebenarnya salah satu program prioritas. Realitasnya gimana? Pertanyaannya, kalau kita mau mengevaluasi program pemerintahan dalam melaksanakan revolusi mental, apakah sudah menjawab yang diinginkan lagu Indonesia Raya tadi? Itu yang menurut saya masih perlu diskusi panjang. Masih perlu diskusi panjang seperti apa Bang? Kenapa saya bilang diskusi panjang? Jangan sampai kata-kata revolusi mental itu hanya rangkaian kata tanpa makna. Nah itu Bang. Kalau mengungkapkan semua orang bisa. Iya. Menuliskannya dalam makalah bisa. Tapi mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata, menjadi orang yang memiliki mental yang berlandaskan Pancasila tadi, ini yang masih jauh. Iya. Gimana cara mengaktualisasikannya Bang? Mengaktualisasikannya pertama adalah mengamalkan, melaksanakan semua apa yang dijelaskan di dalam dasar negara kita, Pancasila. Iya. Situ kan sudah dijelaskan semua di situ. Nah, kalau kita lihat sekarang, belakangan ini kan karena terungkap. Iya. Kalau tidak terungkap, maka ini semua akan tenggelam. Ini akan kasus berkembang. Rafael ini ya, Rafael Alun ya. Termasuk Pak Sambo. Iya. Bagaimana mungkin seorang jenderal bintang 2 yang sudah dididik
bagaimana menjadi seorang polisi yang profesional, Iya. bahkan diberi jabatan untuk mengontrol seluruh polisi, karena beliau adalah kepala divisi program, justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan etika. Ditambah lagi misalnya kasus Teddy Minahasa. Saya tidak habis pikir seorang Kapolda ini jikalau nanti terbukti, karena ini kan masa proses persidangan. Kita juga harus menganut ajas praduga tidak bersalah. Belum lagi ditambah dengan apa yang mempermalukan kita di Kementerian Keuangan. Hedonisme seorang pejabat pemerintah. Mengumpulkan harta yang berlebih-lebihan, yang tidak sesuai sebenarnya dengan penghasilan yang sebenarnya kalau dilihat dari jabatan dan posisinya. Di satu sisi sosok Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang kita tahu adalah sosok yang sangat brilian, yang sangat pintar, banyak mencari solusi-solusi dalam persoalan-persoalan keuangan negara kita. Namanya tersohor ke seantero dunia. Tapi faktanya, kalau benar semua kejadian ini, keropos di dalam. Keropos di dalam ya? Di dalam Kementerian Keuangan itu sendiri. Apa yang dikerjakan oleh Ibu Menteri Keuangan kita selama 8 tahun lebih jadi Menteri Keuangan? Nah, oleh karena itu, seharusnya Ibu Sri Mulyani malu dengan kejadian ini. Malu artinya dengan seperti itu harusnya mundur dong, gitu ya Bang? Iya, pertama ya minta maaf lah kepada rakyat Indonesia. Setidaknya minta maaf gitu. Minta maaf lah kepada rakyat Indonesia. Kalau soal mundur, beliau kan seorang sosok yang punya integritas. Hanya orang-orang yang berintegritas yang berani mengatakan mundur. Jadi kalau mundur bukan berarti dia salah, tapi tanggung jawab moral sebagai pemimpin itu ada. Bang, ini dengan kondisi kita lihat nih yang di Kementerian Keuangan ini Bang, ini oknum-oknum pejabat ini Bang, ini kenapa tidak punya empati sama sekali? Sementara data terbaru BPS itu 2022 Indonesia itu memiliki 26 juta lebih orang miskin gitu Bang. Ini apa sih yang terjadi gitu Bang? Kenapa di tengah kemiskinan yang puluhan juta tapi mereka masih bisa melakukan tindakan-tindakan tercela gitu Bang? Ya itu tadi, dalam sebuah organisasi maka harus dimulai kan dengan pemimpin, turun ke bawah. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini justru kan di level pimpinan, pejabat-pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi bawahannya. Kita tidak mengatakan kalau staf-staf biasa pengutip yang di lapangan itu mengutip jadi boleh, enggak. Tapi ini kan pejabat eselon 2, bahkan eselon 1 mungkin. Iya kan? Jadi oleh karena itu, kenapa ini bisa terjadi? Rasa empati kita kepada persoalan bangsa kita ini memang sekarang terdegradasi. Udah terdegradasi. Dan saya tidak mengatakan apatis. Kita tidak boleh apatis. Iya kan? Tetapi harus ada sebuah gerakan yang menurut saya sedikit radikal. Ya, kalau kita lihat misalnya di negara lain, di negara Cina, dihukum gantung di depan umum, misalnya kan seperti itu. Ada kan sampai berarti hukuman mati untuk korupsi. Abang mendukung ya? Saya sebenarnya mendukung. Jika iya, kenapa tidak gitu kan? Apalagi itu yang dikorupsi adalah haknya orang miskin. Kan haknya orang miskin. Bayangkan berapa ratus ribu orang miskin terselamatkan jika angka-angka yang dikorupsi itu bisa dikembalikan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, oleh karena itu kepada mereka ini harus ada sanksi sosial. Sanksi sosial ya? Bila perlu diusir dari kampung itu, yang tempat tinggal si pejabat ini. Kan itu kan bisa. Bang Sony, ini abang kan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, termasuk juga Dewan Pengawas Nasional BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerjaan. Bang, ini ada 26 juta orang miskin. Itu Bang. Ini gimana ini Bang? Indonesia ini ke depan. Ini kan meningkat nih jumlah orang miskin di Indonesia ini.
Ini abang melihatnya seperti apa nih bang? Di tengah hedonisme para oknum-oknum pejabat di sejumlah lembaga dan kementerian. Jadi seperti ini, Pak Charles, kita juga tidak bisa memungkiri COVID-19 yang telah menghancur leburkan tatanan sosial dan ekonomi kita 2 tahun terakhir ini. Memang itu salah satu penyumbang kenapa kemiskinan itu meningkat. Meningkatnya angka kemiskinan ini, kalau dilihat dari sisi dampak COVID, ya kita harusnya kan rasional juga. Rasional. Menjadi tidak rasional kalau yang ikut menyumbang kemiskinan itu meningkat adalah karena perilaku oknum-oknum pejabat tadi. Itu tidak normal. Termasuk juga di pemerintah daerah gitu ya Pak? Termasuk di pemerintahan daerah. Karena ada istilah seperti ini. Ini sebenarnya masyarakat yang ngomong ya. Saya kan sering berinteraksi dengan masyarakat. Ada istilah begini. Loh, kok itu kan Bapak itu Kapolres? Kok rumahnya kecil banget kan gitu. Iya. Jadi seakan-akan kalau Kapolres itu mesti kaya gitu. Kok rumahnya kecil banget, tapi kan Kapolres. Jadi sudah ada image di tengah-tengah masyarakat ketika ada jabatan seseorang, maka itu berbanding lurus dengan dia menjadi kaya. Padahal jabatan itu kan bukan jalan menuju kaya. Kaya itu kan rezeki dari Tuhan. Jabatan kan tidak akan pernah membuat orang kaya kecuali menyalahgunakan kewenangannya dengan jabatan itu. Saya sendiri lama menjadi pejabat birokrasi. Dari eselon 3, eselon 2, eselon 1. Saya kan tahu berapa gajinya. Jadi nggak mungkin kaya. Eselon 1 pun saya tidak bisa kaya. Hidup mungkin cukup, tapi kaya tidak. Jalan menuju kaya itu adalah ketika dia, kalau orang pemerintahannya, kalau dia pegawai negeri, ketika melakukan tindakan yang menyimpang. Kecuali dia punya bisnis. Bisnis keluarga misalnya. Tapi itu kan harus bisa dibuktikan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi sehingga kalau saya melihat angka kemiskinan yang terus meningkat ini, saya sebenarnya punya keyakinan apabila konsistensi pemerintah kita untuk melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan program-program perlindungan sosial. Kebetulan saya beruntung juga ditugaskan jadi anggota Komite Pemulihan Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di bawah Pak Erlangga Hartarto. Kita sering diskusi. Kita serius semua antar kementerian ini. Saya selalu mewakili Kementerian Sosial. Nah, kita berikan skema-skema bansos. Walaupun skema bansos itu tidak boleh terus-menerus. Tidak boleh terus-menerus, harus diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan, karena itu kan program sosial safety net. Iya kan, bantalan sosial yang suka disebut oleh Ibu Sri Mulyani. Itu sebenarnya kan karena kasus COVID. Jadi supaya jangan kolaps masyarakat, maka diberikanlah skema bansos. Tapi bansos ini bukan jalan terbaik. Ini darurat, crash program istilahnya. Program Keluarga Harapan. Iya kan, kemudian program bantuan pangan non tunai. Itu semua kan program kedaruratan sebenarnya. Yang benar ke depan itu adalah program pemberdayaan. Jadi istilahnya begini Pak Charles, rakyat diberi ikan baik, supaya langsung dia goreng, dia makan. Tapi akan lebih baik rakyat diberi kail, supaya dengan kail dia bisa memancing ikan. Baru dia makan. Berarti dia kan berdaya. Dia punya kreativitas. Itulah sebenarnya tugas negara kita. Tapi sudah dilakukan nggak itu? Sudah dilakukan, tetapi masih jauh dari harapan kita. Karena anggaran kita lebih porsi besarannya itu pada skema bansos. Iya kan? Ibaratnya mulutnya dibuka, disuapin itu rakyat. Tapi kan nggak bisa terus. Mau berapa lama pemerintah kita mampu melakukan itu? Yang kedua, itu akan membuat rakyat bodoh. Dia tidak survive lagi dalam hidupnya. Jadi memang membangun bangsa kita ini, Pak Charlie, membangun negara ini harus dengan konsep dan strategi. Bukan hit and run, kan begitu. Jadi by design, tapi by accident tetap. Bansos itu kan by accident. Ketika terjadi bencana, korban bencana, nggak usah diajak diskusi dulu ini ke depan, pokoknya bantu dulu. Itulah namanya program
by accident namanya. Iya. Bantui dulu di tempat pengungsian kan. Iya. Jangan ajak diskusi dia kan gitu. Tapi setelah cukup waktu dia untuk bangkit, baru ajak diskusi. Kan nggak mungkin terus-terus pemerintah membantu dia di tempat pengungsian. Iya. Dia harus keluar. Iya. Itulah namanya pemberdayaan tadi. Iya. Jadi sebuah program yang terukur, yang pada akhirnya sebenarnya rakyat kita lah yang mandiri. Iya. Pemerintah memberikan fasilitas. Nah, Pak Dokter, ini seandainya diberi kesempatan buat Pak Dokter, karena saya dengar juga Pak Dokter juga mau maju sebagai anggota DPR RI 2024. Ini apa yang akan dilakukan, Pak? Iya, jadi kita kan sama-sama tahu Pak Charles, walaupun sebagian besar rakyat tidak tahu, bahwa konsep pembagian kekuasaan itu kan sudah jelas diatur dalam undang-undang kita. Kita memang menganut pola pembagian kekuasaan seperti yang disampaikan oleh Montesquieu. Iya. Pertama ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini adalah pembagian kekuasaan yang sama tinggi dan sama rendah. Yang satu tidak boleh menjatuhkan yang lain. Nah, kenapa peran legislatif menjadi super penting di masa depan? Karena eksekutif ini hanya boleh kuat kalau lembaga yang mengontrolnya kuat. Nah, yang saya mau kalau diberi kesempatan, dan memang saya berikhtiar, berharap jikalau suatu waktu dipercaya menjadi anggota DPR, pertama anggota DPR adalah wakil rakyat, karena dia dipilih rakyat. Jadi kalau sekarang memang wakil partai ya, Bang? Bukan? Iya, masih mayoriti dia mensuarakan kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat. Pertanyaannya, kok bisa Pak Sony ngomong begitu? Berarti kepentingan partai tidak sama dengan kepentingan rakyat. Faktanya kan tidak semua sama. Iya. Terus kan? gimana? Kan kalau melawan arus kepentingan partai nanti direkol ya, Bang? Yang penting setiap anggota DPR memiliki argumentasi yang konstruktif. Kritik tapi konstruktif gitu ya? Iya, kalau memiliki kemampuan untuk menyampaikan koreksi yang konstruktif, kalau saya pribadi, kebijakan partai salah, saya akan katakan salah. Pemerintah salah, saya akan katakan salah. Kalau demokrasi yang benar memang seperti itu. Itulah. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu, Pak. Iya, tapi kan harus bisa diseimbangkan, mendahulukan kepentingan partai ataukah kepentingan rakyat. Iya. Maka menurut saya ya harus kepentingan rakyat yang di depan. Iya. Bukan kepentingan partainya yang di depan. Walaupun kepentingan partai kan kepentingan rakyat. Iya. Gimana Pak Sony meyakinkan ini misalnya Pak Sony itu meyakinkan rakyat di daerah pemilihan. Ini apa yang kira-kira yang abang tawarkan program untuk rakyat yang akan memilih abang? Ya, pertama di langkah-langkah sekarang ini setiap saya bertemu dengan siapa saja, komunitas, perorangan, kelompok, individu, saya memberikan pendidikan politik yang baik. Contohnya? Pendidikan politik yang baik itu sebenarnya yang disebut anggota DPR itu siapa? Jangan-jangan rakyat kan tidak tahu gitu. Siapa yang disebut anggota DPR itu? Adalah mereka-mereka yang nanti duduk di Senayan bekerja mewakili rakyatnya yang memilih dia. Gitu kan. Oleh karena itu saya bilang sama mereka, waktunya kalian memilih yang kalian yakini bisa menjembatani aspirasi kalian, memperjuangkan hak-hak mereka. Kalau bagaimana cara mengujinya? Lihatlah kualitas, lihatlah rekam jejak, lihatlah niat ada yang ada dalam pikirannya. Iya kan? Nah, yang ketiga, lihat apa yang diperbuat selama melakukan pendidikan politik tersebut, mencerahkan, bermanfaat enggak kepada masyarakat. Karena banyak juga sekarang, mohon maaf, seseorang atau beberapa teman maju anggota DPR, ketika kita tanya modalnya apa, oh sudah uangku ada sebanyak ini. Jadi
definisi yang dimasukkan dengan modal maju anggota DPR itu ternyata uang. Saya ditanya modal saya apa? Lebih dari uang, saya bilang. Melebihi dari uang saya punya modal. Kalau mereka kan modalnya uang, saya di atas uang. Saya bilang mereka bingung apa itu di atas uang. Pertama, saya apa istilahnya mewakafkan diri saya benar-benar hanya bekerja memperjuangkan aspirasi Anda di DPR. Caranya bagaimana? Setiap pulang reses, kalau saya terpilih jadi anggota DPR, maka saya melapor kepada kalian. Apa yang saya lapor, apa yang saya kerjakan selama ada di Senayan. Supaya kalian bisa kontrol saya. Faktanya kan sekarang, kalau kita lihat, begitu banyak anggota dewan setelah terpilih, tidak kembali lagi bertemu dengan yang memilihnya. Sesudah 4 tahun baru kembali lagi. 4 tahun dia kembali lagi menjelang pemilu lagi. Nah itu udah hal umum itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa kalau maju menjadi anggota DPR dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan politik identitas dan politik uang, maka bakalan celakalah lembaga DPR jikalau diisi oleh orang-orang yang seperti ini. Karena politik identitas, politik uang itu adalah racun yang akan merusak kewibawaan daripada anggota DPR itu besok. Itu prinsip saya. Oke Pak Dokter, tadi kita udah bicara terkait dengan revolusi mental, terus kita bicara bagaimana integrasinya dengan kondisi rakyat miskin yang meningkat, terus bagaimana politik bagaimana masyarakat miskin ini bisa naik peringkat jadi masyarakat mampu kan gitu ya, sejahtera gitu. Ini gimana ini Bang? Kalau Abang melihat ini integrasi antara tiga masalah ini Bang. Ada yang hedonis, ada orang miskin, terus perpolitikan kita juga perlu kritik terhadap pemerintah, terus tentu kritik yang konstruktif, tidak hanya kritik asal aja gitu. Gimana kalau Abang melihat? Jadi sebenarnya ini kan saling terkait. Saling terkait. Orang kaya juga dibutuhkan untuk bisa membantu orang miskin. Jadi kita jangan alergi juga melihat orang kaya. Tapi kalau seperti yang hedonis tadi, yang pejabat hedonis maksudnya tadi Bang? Ya, nah kalau yang seperti itu tidak ada jalan lain, berikan sanksi moral, berikan sanksi etik, dan berikan sanksi hukum. Sanksi moral, etik, dan hukum ya? Sanksi etik, sanksi hukum. Dan yang keempat, sanksi sosial. Nggak usah bangga dia keluar dari rumah bawa mobil mewah, kalau uang itu membeli mobil itu dengan cara yang salah. Kan? Itu namanya sanksi sosial. Yang kedua, pemerintah harus sesuai dengan kewenangannya memberikan program untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar semua masyarakat tidak mampu. Tidak ada pilihan lain. Karena itulah namanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Iya kan? Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial itu mengamanatkan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Yang sakit harus bisa berobat, yang tidak makan harus dia berikan makanan. Makanya skema bansos tadi dilakukan. Itu tugas pemerintah. Tapi di samping itu juga pemerintah harus melakukan program pemberdayaan. Itu yang paling penting. Paling penting supaya masyarakat itu berdaya dan mandiri. Saya kebetulan beruntung dalam 8 tahun masa jabatan saya sebagai direktur, saya selalu diberikan tugas untuk melakukan penanganan terhadap kaum marginal. Bagaimana misalnya puluhan ribu wanita-wanita menjadi pelacur, menjadi penghuni lokalisasi. Karena 85% itu persoalan kemiskinan. Karena tidak ada jalan bagi dia untuk melakukan pekerjaan yang menurut dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, dia pilih menjadi penghuni lokalisasi. Nah,
apakah kita biarkan seperti ini? Iya. Iya kan? Padahal sebenarnya daripada dia menjual dirinya di lokalisasi prostitusi, jikalau pemerintah memberikan dia daya, memberikan fasilitas, dia kan bisa bikin usaha gado-gado di depan rumahnya atau di mana lah seperti itu. Itulah yang kita lakukan selama ini. Dan saya bersama-sama dengan tim meyakinkan seluruh Pemda menutup 153 lokalisasi prostitusi. Puncaknya ketika saya mendukung bersama-sama Ibu Tri Risma hari ini menutup lokalisasi Doli di Surabaya. Itu. Bayangkan 23.000 wanita penghuni lokalisasi ini kita pulangkan ke keluarganya, kita berikan modal usaha, kita berikan motivasi, dan sekarang mereka sudah hidup kembali di lingkungan keluarganya. Oke Bang Sony, ini tadi kan tadi udah ada politik anti kemiskinan gitu. Kalau saya lebih cenderung bilangnya itu politik anti kemiskinan. Kalau Abang terpilih misalnya, dipercaya oleh masyarakat Sumatera Utara di Sumut 1 misalnya, ini Abang berani nggak bahwa saya akan memperjuangkan masyarakat miskin harus sejahtera gitu? Iya, kalau saya memang tidak menyebut politik anti kemiskinan ya, saya menyebut politik kesejahteraan. Politik kesejahteraan. Karena apa? Partai yang menaungi saya, emang partai yang berorientasi kepada kesejahteraan. Karena Partai Golkar itu kan partai yang mengedepankan mewujudkan masyarakat sejahtera. Makanya dia kekaryaan. Partai Golkar kan kekaryaan. Makanya jarang Partai Golkar itu memilih jadi oposisi. Iya kan? Nah rugi dia, karena dia nggak ikut berperan membangun bangsanya. Karena dia kekaryaan. Iya, kekaryaan. Kekaryaan itu adalah bagaimana berkarya membuat orang sejahtera. Jadi kalau politik yang saya kembangkan adalah politik kesejahteraan. Iya, politik kesejahteraan bahwa kalau saya terpilih jadi anggota DPR, tidak akan saya membiarkan ada orang yang tidak sejahtera. Tentu sejahtera itu kan ada definisinya. Relatif. Relatif itu sejahtera itu. Tapi kita membungkuslah dengan bahasa sejahtera gitu. Kesejahteraan sosial. Iya kan? Kita kan negara kesejahteraan. Iya kan? Jadi pertama, setiap rakyat harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir nih. Ini bukunya Pengabdian Tiada Henti, Aktivis Birokrat, Birokrat Aktivis. Ini apa maksudnya bukunya ini? Iya, jadi memang saya tidak tahu ya, mungkin apa saya yang salah atau saya disebut unik. Saya tidak menemukan selama saya berkarir ada orang yang seperti saya. Kalau ketika dia sudah memiliki jabatan birokrasi yang empuk, maka dia tidak lagi jadi aktivis. Maka dia asik menikmati jabatannya. Tapi ini aktivis juga. Saya bahkan siap berkali-kali saya susah mendapatkan jabatan. Karena saya mempertahankan jiwa aktivis saya. Terus gimana bisa? Iya, itu panggilan. Jadi kalau saya baru tahu bahwa dunia aktivis itu adalah laboratorium kemasyarakatan. Iya kan? Dengan dunia aktivis, mulai dari mahasiswa saya sudah mimpin senat mahasiswa, mimpin ormas pemuda di daerah. Saya bisa hampir 35 tahun, berarti kan lebih dari setengah hidup saya. Saya menjadi aktivis organisasi. Dan tidak henti sampai hari ini. Karena sampai hari ini walaupun masih pejabat di Kementerian Sosial. Bahkan saya sampai eselon 1 pun saya tidak pernah meninggalkan dunia aktivis saya. Iya, makanya berlawanan itu, Bang. Berlawanan, sangat berlawanan dengan internal Iya, jadi pernah sekali waktu saya jadi ketua DPP AMPI, saya menyelenggarakan Rakornas dibuka oleh Bapak Wapres Yusuf Kala. Rakornas itu membangun demokrasi dalam tataran birokrasi, itu judulnya. Membangun demokrasi dalam tataran birokrasi. Itu Pak Yusuf Kala itu tertawa. Apa maksud kau ini?
Bagaimana mungkin demokrasi dibangun dalam birokrasi? Birokrasi itu kan vertikal, tegak lurus. Tidak ada demokrasi di situ katanya. Kan tidak ada demokrasi. Kalau demokrasi kan musyawarah, diskusi. Kalau birokrasi nggak bisa katanya. Saya bilang, Bapak Wapres, saya bilang, dengan Bapak hadir berdiskusi dengan kami sekarang, ini sudah demokrasi. Bapak kan hadir nih, dengan seluruh aktivis AMPI seluruh Indonesia. Berarti Bapak sudah membuka ruang demokrasi. Gitu. Jadi saya memang selalu berpikir kritis, walaupun saya di jabatan empuk itu sekalipun. Gitu. Makanya kalau saya berhadapan dengan LSM dari berbagai dari lingkungan yang paling kering, yang paling kritis sekalipun, saya selalu bisa mengimbangi mereka dalam diskusi itu. Saya sampai hari ini saya masih wakil ketua Dewan Pakar di Ormas MKGR. Kita rapat, kita kritik pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau dikritik, itu namanya bukan pemerintah yang. Tapi kan abang pemerintah. Itu tidak apa-apa. Kemensos. Iya, justru saya semakin sempurna karena saya tahu apa yang mau saya kritik, kan aku yang tahu kekurangan saya di dalam. Gitu. Tapi kan buat teman-teman kan bisa mengganggu juga, enggak? Sebenarnya tidak perlu merasa terganggu jikalau mereka menganggap bahwa itu obat untuk memperbaiki keadaan, Pak Charles. Terima kasih Pak Dr. Sony W. Manalu udah berbincang kita, Bang, mulai dari masalah krusial yang terjadi di negara ini belakangan ini. Terima kasih. Semoga kita ada waktu lagi untuk berbincang-bincang lagi ya, Pak. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tahu Monitor Indonesia ini salah satu media yang sangat kredibel, ya. Oleh karena itu, semoga Indonesia Monitor ini juga bisa yang terdepan ke depan. Terima kasih Pak Dokter. Mensuarakan kebenaran, ya. Atas doanya. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan kita dengan Dr. Sony W. Manalu. Semoga perbincangan ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Salam.